dari pengakuan kekalahan tersebut, apakah ada semacam barter politik atau kesepakatan politik antara Luki Hakim sebagai bupati terpilih ataupun bupati yang akan ditetapkan oleh KPU. Dan ini perlu ditekankan bahwa pada pemerintahan sebelumnya itu kita tahu bahwa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik juga kurang begitu diimplementasikan. Ya, ada beberapa lah. Nah, di sini saya udah menyimpulkan beberapa diantaranya. Bupati Nina sebut IPM rendah, salah perhitungan. PKSPD titik 2 mengedepankan logika dan argumentasi sampah. Selamat datang kembali Rangers di Opini Reang. Di Opini Reang kali ini saya akan ngebahas mengenai pernyataan kekalahan dari Bupati Indramayu atau Bupati Petahana, Bupati Nina Agustina. Dan setelah itu nanti gue akan bahas juga mengenai perolehan suara dari masing-masing paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang sudah dirilis kemarin tanggal berapa tuh? 7 Desember 2024. Putri ex Kapolri Nina Agustina akui kekalahan lewat Luki Hakim di Pilkada Indramayu. Ini dilansir dari bisnis.com. Calon Bupati Indramayu Nina Agustina mengakui kekalahannya dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Nina menegaskan bahwa kekalahan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima dengan lapang dada. Kekalahan dalam konsultasi adalah hal yang wajar. Pilkada adalah proses demokrasi yang memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Kami menghormati hasil tersebut dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini. Jadi dalam pernyataan tersebut Bupati Nina sudah legowo, lapang dada menerima hasil dari kontestasi Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Dan sebenarnya ini dilakukan oleh Bupati Nina itu pada hari Jumat kemarin, dan bukan kemarin, Jumat minggu lalu. Jadi pada tanggal 27 Rabu, 28-nya itu Kamis, pada tanggal 29 hari Jumat. Dan Kamisnya itu saya nggak tahu lah kegiatan apa yang dilakukan oleh Bupati Nina, karena seharusnya dia melakukan kerja-kerja sebagai bupati karena masa cutinya sudah beres begitu. Dan kemudian dari pengakuan kekalahan tersebut, apakah ada semacam barter politik atau kesepakatan politik antara Luki Hakim sebagai bupati terpilih ataupun bupati yang akan ditetapkan oleh KPU. Dan ini perlu ditekankan bahwa pada pemerintahan sebelumnya itu kita tahu bahwa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik juga kurang begitu diimplementasikan. Ya, ada beberapa lah. Nah, di sini saya udah menyimpulkan beberapa diantaranya yang bakalan saya bacakan. APBD tahun 2023 gagal disahkan. Titik 2 bukti baru kegagalan Bupati Nina Agustina. Ini dirilis hari Kamis 15 Desember tahun 2022 di cimanuk.com. Jadi teman-teman bisa baca secara langsung di cimanuk.com dalam ejaan lama, cimanuk.com. Itu yang pertama. Kemudian ini ada di situs yang sama juga. Bupati Nina sebut IPM rendah, salah perhitungan. PKSPD titik 2 mengedepankan logika dan argumentasi sampah. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan indeks pembangunan manusia Kabupaten Indramayu rendah, sangat memungkinkan karena salah perhitungan.
Hal tersebut dikatakan setelah mengetahui 70% lebih pegawai PT Politama Propindo berasal dari Indramayu. Nah, ini diucapkan saat menghadiri acara kunjungan di Politama di Jalan Raya Juntinyuat, kilometer 13 Limbangan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, pada hari Kamis 19 Mei tahun 2022. Alhamdulillah, berarti Indramayu ini masyarakatnya kompeten dan mungkin salah perhitungan IPM kita rendah. Semoga juga Indramayu tidak dipandang miskin ekstrim lagi, kata Nina Agustina. Sebenarnya saya tuh punya teman yang kerja di Politama Propindo itu, dan dia itu mempunyai kompetensi lah di bidangnya tersebut. Dan gue tanya, gimana, apakah masyarakat Indramayu itu mayoritas kerja di bidang yang kira-kira punya pengakuan lah atas kompetensi dia. Kemudian dia jawab, nggak ada sih, paling 1-2. Paling 1-2, itu ditekankan lagi ya, paling 1-2. Artinya 70% datanya yang disodorkan Politama kepada Bupati itu belum tentu benar. Karena ternyata setelah saya amati lebih lanjut, dari mungkin ya kita anggap benar aja 70% ini, mungkin dari 70% itu 70-70%-nya itu adalah pegawai buruh kasar seperti bersih-bersih, kosrek-kosrek, kebersihan, OB dan lain sebagainya ya. Silakan teman-teman yang kerja di situ tuliskan di kolom komentar apakah gue salah apa enggak, tapi yang jelas analisa gue itu seperti itu. Belum lagi bahwa hasil dari penghasilan yang mereka peroleh itu berputarnya tidak di Indramayu, pasti berputar di wilayah 3 ketika dia ingin bersama keluarganya nonton, kemudian membeli belanjaan-belanjaan lain, pasti berputarnya di sana. Sehingga pertumbuhan ekonomi di sini itu tidak begitu berpengaruh adanya Politama Propindo. Dan sekali lagi 70% itu tadi buruh kasar, bersih-bersih dan lain sebagainya. Tenaga terdidiknya itu hanya 1-2, ya kan? Nah, kemudian Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah Dia Lambaka mengatakan jika IPM Kabupaten Indramayu tertinggi secara nasional atau dunia juga bisa salah perhitungan. IPM rendah bisa jadi salah perhitungan, begitu juga jika IPM tidak tinggi atau ranking 1 secara nasional atau dunia. Bisa jadi sangat salah perhitungan, katanya kepada Cimanuk.com Minggu tanggal 22 tahun 2022. Jadi asumsi salah perhitungan yang dikatakan Bupati atas IPM kita yang hanya diparalelkan atau membalikan kurva IPM atas klaim 70% karyawan PT Politama Propindo. Ya tentu amat menggelikan dan memalukan, karena itu berarti mengedepankan logika dan argumentasi sampah. Jadi mungkin nggak bisa kita langsung relate kan ya antara 70% karyawan kerja di Politama itu berarti IPM-nya tinggi, nggak juga. Karena indeks pembangunan manusia itu dilihat dari kesehatan, kemudian daya beli, dan rata-rata pendidikan. Itu ada apaannya di mic. Nah, dari ketiganya itu apakah pendidikannya tinggi? Yang kerja sebagai buruh kasar tentunya kan nggak perlu pendidikan tinggi. Jadi pendidikan rendah pun bisa bekerja. Jadi 70% karyawan terus kemudian dikaitkan dengan IPM itu tidak relate. Ya, data yang masuk itu salah, keluar juga akan salah juga. Jadi seperti itu, teman-teman, rangers semua. Kemudian mungkin satu lagi ya ini. Ada lagi satu lagi adalah Bupati Nina telepon wartawan karena tidak mau dikritik. Pemerhati akalnya hanyut terseret arogansi. Ini masih dilansir di situs yang sama di cimanuk.com. Nanti gue sertakan linknya di kolom deskripsi. Bupati Nina Agustina menelpon salah satu wartawan dari media online Suara Aktual M. Taufid pada Selasa 14 Juni 2022. Hal tersebut terungkap melalui tulisan Muhammad Taufid sendiri yang berjudul Indramayu butuh penghargaan atau kritikan tanda tanya. Di dalam tulisan tersebut, Bupati Nina merasa terganggu dengan pemberitaan Suara Aktual berjudul Akademisi UNJ soroti kebijakan Bupati Indramayu terkait pemberian sepeda motor yang rilis pada hari Selasa
tahun yang sama. Di dalam pemberitaan, akademisi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun mengatakan anggaran sepeda motor lebih baik digunakan untuk beasiswa atau pupuk petani. Kepala desa itu sudah punya kendaraan bermotor, tidak perlu motor roda 2. Uang untuk beli 317 motor tersebut lebih baik diberikan untuk memberikan beasiswa generasi muda Indramayu atau untuk membantu pupuk petani dan lain-lain. Jumlah rupiahnya saya perkirakan bisa mencapai 6 miliar rupiah. Jadi sebenarnya pada saat itu Bupati Nina itu punya semacam niat ya untuk memberikan para kuwu yang ada di seluruh Kabupaten Indramayu itu sepeda motor. Kemudian ditulislah ini oleh wartawan online Suara Aktual M. Taufid ini. Dan kemudian yang bersangkutan itu kan merasa tidak berkenan untuk di pemberitaan seperti itu, langsung menelpon wartawan tersebut dan ya mengatakan jangan ganggu gitu karena dia sedang sibuk untuk membangun Indramayu. Tetapi kalau untuk melihat pemerintahan yang baik dan efektif terhadap suatu anggaran di daerah, tentunya 317 itu sangat buang-buang anggaran. Betul, saya sepakat sekali dengan akademisi UNJ Ubaidillah Badrun ini, itu hanya akan menghambur-hamburkan uang. Dan dia memperkirakan sekitar 6 miliar kan anggaran daerah itu untuk digelontorkan hanya untuk membeli 317, dan itu tentunya konsumtif ya, tidak produktif. Jika dibandingkan dengan anggaran tersebut diberikan kepada anak-anak muda yang mungkin bisa satu desa itu bisa satu sarjana dan lain sebagainya, itu bisa lebih bermanfaat secara pendidikan, atau untuk pupuk para petani lebih produktif untuk mengembangkan pertaniannya, dan kemudian tingkat produktivitas padi pertanian itu tentu akan meningkat karena dibantu kan pupuknya dari pemerintah. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perolehan suara ya dari masing-masing paslon yang sudah ditetapkan atau sudah dirilis oleh KPU Kabupaten Indramayu. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2024 dari paslon 1 dulu. Ada Bambang Hermanto dan Kasan Basari itu memperoleh suara sebanyak 61.411 atau 6,89%. Dan ini hasilnya tidak jauh dari quick count ya, yang udah gua buat videonya sebelumnya, itu bisa kalian cek itu, nanti gua juga bakalan sertain linknya mungkin ya di kolom deskripsi. Kemudian paslon 2 itu memperoleh suara 602.286 atau 67,61%. Dan kemudian paslon terakhir, paslon 3, Nina Agustina Tubroni, itu memperoleh suara sebanyak 227.124 atau sekitar 25,50%. Dan kita tahu bahwa hasil tersebut tidak jauh berbeda dari quick count yang kalau gua dibuatkan videonya itu versi dari internal paslon 2 ya, dari partai PKS. Dan tentunya untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi mungkin kemungkinannya sangat kecil. Pertama, kembali lagi di awal video itu bahwa Bupati Nina ataupun petahana itu sudah mengakui kekalahannya. Dan kedua, gap antara 25,50% ke 67,61% itu sangat tinggi. Jadi ketika dalil yang diajukan itu mengenai kecurangan, dan itu sangat signifikan perbedaannya, dan mungkin tidak bisa diterima gitu kesalahannya di mana dan TPS mana gitu, karena mayoritas itu seperti informasi yang masuk kepada saya itu paslon 2 yang hampir menang di setiap TPS. Dan kemudian secara ya ini dari tradisi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kebanyakan itu mempersoalkan
kuanti ya, kuanti bukan kualitatif. Jadi mempersoalkan kuantitatif, tidak mempersoalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilunya itu sendiri. Dan ini menjadi problem pembahasan di nasional juga mengenai kualitas dari penyelenggaraan pemilu, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap penyelenggaraan pemilu saat ini, entah itu pilpres, entah itu pilgub, nah pilbub juga gitu, itu kan tidak terlepas dari kecurangan-kecurangan, tapi kadar kecurangannya itu pasti akan berbeda antara dia itu petahana ataupun lawan yang baru ingin mengikuti kontestasi, itu kan pasti berbeda tuh. Dan selama ini ya yang mempersoalkan kualitatif itu hampir tidak menang ya, karena undang-undangnya sendiri mempunyai keterbatasan. Dan ini saya rasa dari calon bupati yang akan mendatang ini juga mempunyai jargon sendiri ya, kayak beber dan itu kita ketagi komitmennya. Dan yang jelas gue sih berharapnya paslon yang akan terpilih ini atau yang akan benar-benar ditetapkan dan dilantik ini ya mempunyai komitmen pemberantasan korupsi, karena pada dasarnya di debat itu kita nggak pernah dengar bahwa dia itu tegas gitu terhadap pemberantasan korupsi. Dan tentunya pemerintahan yang baik juga ya perlu dilakukan gitu, karena sebelum-sebelumnya tadi yang gue bacakan itu terjadi hal-hal yang demikian itu, belum interpelasi yang gue jelaskan ya. Pada itu bisa kalian baca deh di cimanuk.com, itu bisa kalian baca semuanya di situ. Dan mungkin terakhir pertanyaannya, bagaimana menurut kalian Ranger semua yang ada di rumah, ada di luar negeri, ada di mana-mana ya, kalau misalkan gue baca komentar itu, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Videonya segini aja, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.